Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan BPI Danantara untuk mencari solusi membereskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden meminta Purbaya dan Danantara mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Presiden Prabowo Subianto tak ingin polemik penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC berlarut-larut. Dalam rapat terbatas dengan tim ekonomi Rabu kemarin, Presiden meminta Menko Airlangga, Menkyu Purbaya, serta CEO Danantara Rosan Roslani menghitung lagi detail opsi-opsi menyelesaikan utang WUSH. Salah satunya skema perpanjangan masa pinjaman. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, Kepala Negara meminta jajarannya mencari cara dan melihat berbagai opsi penyelesaian utang WUSH tanpa menimbulkan gejolak ekonomi. Pasalnya, pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Edkon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya, tidak hanya bus ya. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memamerkan dirinya menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung di tengah polemik pembayaran utang yang dikerjasamakan dengan China. Dalam unggahan di Instagram, Luhut mengklaim WUSH sudah mampu menutupi biaya operasionalnya sendiri. Luhut menyebut lebih dari 12 juta orang jadi penumpang WUSH sejak resmi beroperasi awal Oktober 2023 lalu hingga Februari 2025. Adapun polemik utang kereta cepat mengemuka sejak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membiayai utang WUSH. Purbaya meminta BPI Danantara bertanggung jawab menyusuri utang WUSH. Apalagi seluruh dividen BUMN yang nilainya mencapai 80 triliun rupiah kini tak lagi masuk ke penerimaan negara. Saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak? Iya. Gimana? Tim restrukturnya nanti bakal dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Prabowo Subianto meminta persoalan utang kereta cepat WUSH diselesaikan dengan skema terbaik. Lalu opsi-opsi atau skenario terbaik seperti apa yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga BPI Danantara untuk menyelesaikan utang kereta cepat Indonesia-China? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon dan pengamat ekonomi Wijayanto Samirin. Selamat sore Pak Herman, Pak Wija. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio. Baik, saya akan ke Pak Herman dulu. Pak Herman, apa tanggapan DPR terkait permintaan Presiden agar Menteri Keuangan Purbaya dan BPI Danantara mencari solusi membayar utang jumbo WUSH? Saya kira ini sudah tepat ya, arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu harus mendudukkan kembali antara pemerintah dan BPI Danantara sebagai pengelola dividen atas BUMN, yang tentu harus mencari opsi-opsi. Dari kemarin kan saya juga membicarakan, ini jangan masuk kepada polemik masa lalu lah gitu. Dan ini sudah berjalan, sekarang sudah operasi, WUSH sudah bisa digunakan sebagai transportasi publik, dan bagaimana sekarang mencari solusi untuk agar supaya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini nggak rugi gitu. Kan kalau rugi terus nanti siapa yang akan membayarkan? Ini yang harus dijawab ke depan, bahwa ada kepastian untuk bisa melakukan berbagai proses bisnis yang tentu menguntungkan, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya bisa menutup terhadap
operasional. Apalagi kan sekarang masih dalam masa grace period. Dari 40 tahun diberikan grace periodnya 10 tahun, sehingga belum ada cicilan pokok, ini masih membayar bunga. Nah, nanti kalau ada beban pokok, tentu juga ada peningkatan juga untuk kewajiban tahunannya. Oleh karenanya ini yang harus dipikirkan. Itu yang kemarin saya sampaikan, bukan polemik kemudian antara apakah ini dibayar pemerintah oleh Danantara, ataukah kemudian kepada masa lalu. Dan bahkan saya mengatakan, kalaupun ada proses-proses yang menabrak hukum, silahkan aparat penegak hukum untuk menelusurinya. Tentu ini melakukan asas-asas praduga tak bersalah. Dan yang penting ke depan ya tadi, bagaimana proses bisnis ini bisa betul-betul bisa menghasilkan pendapatan yang cukup, tidak lagi kemudian menjadi beban. Sampai hari ini kan ini menjadi beban konsorsium. PT Pilar Sinergi BUMN yang tentu menjadi konsorsiumnya, dan bahkan dari 4 BUMN kan Wijaya Karya sudah tidak mampu bayar gitu. Kemudian PT PN dan Jasa Marga pun saya kira tidak cukup, dan semua ini menjadi tanggung jawabnya PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini yang menurut saya sudah sangat tepat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendudukan kembali antara pemerintah dan entitas bisnis ya, konsorsium antara Indonesia dan Cina yang mayoritasnya adalah dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN, yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api. Baik, Pak Herman, tetapi Menteri Keuangan Purbaya sempat sampaikan bahwa utang Wush mestinya tanggung jawab BPI Danantara karena punya dividen dari BUMN untuk bayar utang. Kalau sekarang Menkyu dilibatkan, artinya Menkyu ikut bertanggung jawab mencari solusi atau hanya mendampingi Danantara saja? Perannya akan seperti apa? Ya, belum ada kepastian atau keputusan ya, apakah memang sepenuhnya nanti diserahkan untuk menyelesaikan utang. Kan tadi opsinya ada, misalkan melakukan restrukturisasi dari 40 tahun ke 60 tahun misalkan ya. Itu kan juga akan mengurangi terhadap beban pembayaran tahunan. Dan kemudian bagaimana proses bisnisnya dilakukan. Ke depan apakah pemerintah juga chip in untuk bisa meningkatkan performa keuangan melalui ekosistem bisnis lainnya yang ini bisa menambah pendapatan bagi kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena kalau tidak ada upaya untuk bisa melakukan peningkatan pendapatan melalui pembangunan ekosistem bisnis yang ini merupakan tambahan terhadap biaya atau terhadap pendapatan inti hari ini yang memang sangat tergantung kepada okupansi, saya kira ini yang ke depan akan tetap rugi gitu ya, akan tetap menjadi tanggungan siapa untuk bisa menyelesaikan kerugian ini. Belum lagi nanti kalau sudah grace period habis, masuk kepada tahap pembayar pokok, tentu ini juga akan ada beban tambahan. Ini yang harus dibicarakan. Dan saya setuju lah bahwa memang pemerintah harus menjadi arranger gitu ya, mengarrange. Apakah nanti karena dividen kan dulu disetor kepada negara, kepada pembenaran negara sebagai pendapatan bukan pajak, PNBP. Nah, kalau sekarang dividen ini diserahkan kepada Danantara, kemudian inilah yang diterminologikan oleh Menteri Keuangan bahwa sudah lagi tidak menjadi urusan APBN, menjadi urusan Danantara, tinggal harus ada opsi supaya tentu kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak rugi. Ya. Oke. Harus ada opsi. Apa Pak Wija opsi yang paling mungkin diambil? Apakah restrukturisasi utang atau ada opsi lain? Ya, memang nanti ada 2 negosiasi yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah negosiasi internal, yang kedua eksternal. Internal ini tadi sudah disinggung oleh Pak Herman dengan sangat bagus. Jadi secara internal dari Indonesia ini siapa yang akan handle? Apakah Kementerian Keuangan melalui APBN atau Danantara? Sebagai catatan, kalau dibebankan kepada Danantara memang akan berat. Walaupun Danantara itu terima dividen 80 triliun setiap tahun, tapi mereka juga kehilangan PMN yang nilainya sangat besar. Kalau kita hitung dividen dikurangi PNM, rata-rata selama 5 tahun terakhir itu hanya 5 triliun per tahun. Kalau kita hitung 20 tahun terakhir itu hanya 7 triliun per tahun. Jadi itu net cash yang diterima oleh Danantara sehingga dia tidak bisa nanggung sendiri. Jadi negosiasi internal harus dijalankan
Pak Prabowo sudah memberikan arahan bagus sekali. Yang paling tough itu adalah negosiasi eksternal. Karena situasinya saat ini KCIC itu defisit cash flow sekitar 2 triliun per tahun. Sampai nanti grace period berakhir tahun 2028 akan meningkat. Puncaknya sekitar tahun 2030 sekitar 4 triliun per tahun. Tetapi kita tidak menanggung 100% karena kepemilikan kita kan hanya 60%. 60% itu kita tanggung. Nah, berapapun jumlahnya, ini jumlah yang sangat besar sehingga konsorsium BUMN harus dibantu. Kita memang berusaha menekan jumlah defisit dengan melakukan renegosiasi, Mbak Eva. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tenor diperpanjang. Tadi Pak Herman mengatakan dari 40 ke 60. Kalau bisa lebih panjang lagi bagus. Kemudian grace period, kalau bisa minta diundur. Tambahan, bukan 10 tahun lagi, tetapi menjadi 12 tahun. Jadi bukan 2028 kita membayar pokok, tapi 2030. Kemudian yang lain adalah penurunan suku bunga. Nah, satu hal yang belum banyak dibahas, tapi menurut saya sangat potensial adalah debt to equity swap. Kita punya 60% saham KCIC. Sebenarnya bagi Indonesia tidak perlu 60%, cukup 51%. Yang penting kita punya kontrol. Nah, equity itu bisa di-swap sehingga beban utang kita turun. Apakah pemegang saham baru itu Bank Development of China atau partner dari Cina di KCIC? Ini akan cukup membantu menurunkan beban bunga. Saya rasa kalau kita melihat indikasinya akan sangat positif hasilnya nanti. Hanya saja saya berpesan jangan sampai solusi Jakarta-Bandung ini dikaitkan dengan pembangunan kereta cepat Bandung-Surabaya. Kita harus berhenti dulu, memikirkan ini dengan baik, mencari solusi. Setelah cooling down, Bandung-Surabaya baru dipikirkan nanti. Jadi ketika ada ide untuk mempackage solusi itu, saya rasa harus dihindari. Oke. Skema pembayarannya akan seperti apa Pak Wija jika opsi restrukturisasi tadi tenornya diperpanjang dari 40 tahun ke 60 tahun, apakah diambil dari dividen BUMN atau dibebankan ke APBN? Ya, kalau senario yang 4 poin tadi bisa dijalankan dengan baik, maka defisit cash flow-nya akan turun. Defisit cash flow yang menjadi bagian dari kita akan lebih rendah lagi, bukan 60%, tetapi bisa jadi 51%. Ini sangat membantu. Baru dari situ negosiasi internal kita lakukan. Tapi yang internal ini tidak terlalu berat. Antara Kementerian Keuangan, Pak Purbaya, kemudian dengan Danantara untuk membahas. Bagi-bagi opsinya ada beberapa hal, nanti kita bisa didiskusikan. Tetapi prinsipnya begini, saya rasa semua pihak sepakat. Uang yang di APBN dan uang yang di Danantara itu sama-sama uang milik rakyat. Jadi tidak perlu ada dikotomi. Yang paling penting adalah kita bisa mengedepankan solusi yang terbaik. Kalau splitnya, kira-kira begini, Mbak Eva. Ya. Ada utang yang dijamin pemerintah. Ada utang yang B2B. Bisa jadi solusinya Kementerian Keuangan menanggung utang yang dijamin pemerintah dan antara menanggung utang yang B2B. Atau kan ada undang-undang tahun nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, di mana prasarana itu dibangun dan dimiliki oleh negara, kemudian sarana dibangun dan dimiliki oleh operator perkeretaapian. Nah, bisa juga kita split begitu. Jadi hutang yang terkait prasarana ditanggung Kementerian Keuangan, hutang yang terkait dengan sarana ditanggung oleh operator. Ini justru bagus. Kenapa? Karena kita konsisten dengan undang-undang perkeretaapian, yang undang-undang ini itu merupakan titik awal transformasi kereta api. Saya rasa Pak Herman sangat paham karena transformasi perkeretaapian kita itu dimulai di zaman Pak SBY, Pak Herman. Di mana pemerintah menanggung pembangunan prasarana sehingga kemudian sepanjang Jawa itu dibangun dual track gitu Pak. Rel dengan kualitas bagus sehingga PT KAI bisa meningkatkan layanan. Nah, kalau solusinya kita kembalikan kepada undang-undang yang terbukti bagus, ini akan sangat bagus sekali. Karena undang-undang itu belajar dari Jepang, dari Korea Selatan, dan dari Taiwan tentang bagaimana pengelolaan perkeretaapian, di mana di negara-negara itu
prasarana ditanggung pemerintah, kemudian operator menanggung sarananya. Demikian Mbak Eva. Baik, ada respon Pak Herman soal tadi prasarana ditanggung oleh negara, sarana oleh operator untuk skema pembayarannya? Saya kira salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah memang subsidi prasarana. Itu yang memang berlaku saat ini untuk PT Kereta Api dengan membangun double track Jakarta-Surabaya. Itu memang juga dengan pola seperti itu. Dan itu menjadi PNBP karena pemerintah juga menerapkan toll fee atas penggunaan terhadap pembangunan prasarana yang itu menggunakan uang APBN. Namun kan ini udah jadi ya, udah jadi, dan saya kira masih ada opsi lain, misalkan juga diberikan insentif pajak gitu, dan kemudian juga bisa juga diberikan subsidi terhadap harga tiket, karena harga tiket hari ini kan dihitung separohnya dari perhitungan bisnis plan awal. Feasibility study-nya kan memang 600.000 harga tiket itu untuk bisa mengembalikan pada tingkat pengembalian yang mencukupi terhadap pengembalian investasi. Nah, oleh karenanya kalaupun toh kemudian prasarana ini sudah terbangun dan kemudian bisa saja pemerintah nanti untuk memberikan subsidi dalam bentuk subsidi tiket. Kan ini juga berlaku untuk masyarakat supaya juga meningkatkan daya beli, meningkatkan okupansi, dan mudah-mudahan dengan cara ini tentu menjadi pendapatan yang cukup untuk bisa mendapatkan hitung-hitungan yang tepat untuk pengembalian. Baik. Nah, yang juga bisa dilakukan sebetulnya ya opsi-opsi campuran gitu ya, di mix antara opsi yang nanti diberikan sebagai bagian penyertaan negara di dalam peningkatan infrastruktur masyarakat, juga bisa dengan nanti perpaduan antara insentif terhadap B2B misalkan. Ini juga masih banyak opsi, namun tentu kami baru akan masuk masa sidang tanggal 4 besok, dan setelah itu kami akan usulkan memang untuk segera rapat dengan Danantara, merumuskan opsi-opsi yang terbaik, yang saya kira semua paham bahwa kereta cepat ini kan sebagai moda transportasi high risk ya, dengan kecepatan tinggi, kita jangan sampai perawatan, kemudian maintenance dan lain sebagainya berkurang. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena atas kerugian ini tentu harus ada efisiensi dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak mengurangi terhadap kemampuan maintenance dan perawatan lainnya, agar tetap bahwa moda ini adalah moda transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan tentu pada akhirnya nanti dengan opsi-opsi itu juga bisa menghasilkan pendapatan, bukan hanya untuk bisa mengurangi kerugian, tapi justru bisa menjadi pendapatan bagi negara. Baik, selain negosiasi internal yang juga menjadi penting adalah negosiasi eksternal dengan China. Banyak hal tentu yang harus dipastikan ya Pak Herman, agar tidak ada persoalan di masa depan yang merugikan Indonesia. Apa saja yang harus dipastikan? Singkat saja Pak Herman. Ini persoalan domain ya. Sekarang kalau memang seluruhnya ini kita serahkan B2B, tentu Danantara harus on hand gitu. Dan harus mengambil alih, dan tentu dengan kemampuan manajerial di Danantara ya harus mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tetap karena bagaimanapun ini bagian tidak terpisahkan dari proyek strategis nasional, ya negara juga harus memberikan atensi terhadap situasi ini. Saya kira PMN yang diberikan terhadap beberapa BUMN di waktu-waktu yang lalu, kami tidak pernah memperhitungkan terhadap dividen, karena dividen misalkan pada waktu terjadinya COVID kan anjlok sekali. Tetapi kita juga memberikan PMN besar sekali. Karena apa? Situasional gitu ya, situasional. Negara tentu tidak bisa melepas tanggung jawab, namun juga tidak juga harus terus masuk di dalam proyek-proyek yang sesungguhnya secara B2B, business to business, ini bisa menguntungkan bagi negara. Baik, kita nantikan opsi apa yang dipilih, tentu opsi yang terbaik untuk membayar utang jumbo Wush. Terima kasih anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon dan pengamat ekonomi Wijayanto Samirin sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.